Untuk yang pertama yaitu membaca puisi karya mereka yang akan dimulai dari kelas 11 MP. Menuntut ilmu karya Ahmadiyah. Langkah kaki menepati jalan, tak tahu arah tujuan. Bagai hidup tak berpedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu, bagai rumah tak berlampu. Gelap bagai abu, seperti bayangan yang semu. Pada siapa aku bertanya tentang arti hidup yang sebenarnya? Ketika ilmu tak punya, pendidikanlah yang menjadi jalannya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Aulia Sakiti dari kelas 11 MP. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Bapak Tentara Nasional Indonesia. Bapak Tentara Nasional Indonesia, karya Aulia Sakiti. Dari sepasang petani, lahirlah sosok pahlawan yang gagah, pejuang sekaligus pengembang teladan bangsa ini. Lebih banyak mengasihani orang negeri daripada dirinya sendiri. Walau tubuh tak mampu, namun semangatnya selalu menggebu-gebu. Sakit yang derita tak kuasa bila dirasa, hingga tandu menjadi tempat abadinya. Jenderal Sudirman, walau telah lama beliau tiada, namun semangatnya masih terasa, takkan terlupakan sepanjang masa. Pahlawanku yang gagah berani, rela mati demi bangsa ini, melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Hanya ada satu tekad yang ada di dalam hati, merdeka atau mati. Puncak Rinjani, karya Dinda. Di puncak Gunung Rinjani, dalam perjalanan yang jauh ini, di antara berbagai peristiwa akan ada ujung yang indah, yang dikala itu penuh sesak akan dunia dan seisinya. Dengan gemuruh yang tak berkesudahan, kabut yang datang menghentikan langkahku. Gunung Rinjani, tempat indah yang menyimpan 3.726 kenangan. Terima kasih. Kasih Ibu, karya Fatmawati. Ibu, kasihmu bagai samudra yang luas, mengalir tanpa henti dalam hidupku. Kau adalah pahlawan yang tak kenal lelah. Ibu, kaulah cahaya dalam kegelapan malamku. Katamu tak apa jika aku terjatuh dan terluka. Katamu tak apa jika aku sedang gagal dan kecewa. Katamu apapun yang terjadi padaku, aku adalah yang terhebat dan terbaik. Doamu Ibu tiada terputus seperti embun pagi di kejauhan. Restumu jadi panah dalam dada, melangkah teguh takkan pernah sendiri. Doamu Ibu adalah pelindungku, membuat langkahku semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri dari kelas 11 MP. Saya ingin membacakan puisi tentang sosok lelaki hebatku, karya Febri. Banyak beribu kata yang ingin kukatakan padamu. Misalnya kau sangat hebat, memikul banyak beban berat di hidupmu, tetapi engkau masih sanggup tersenyum. Ayah, aku sangat bangga padamu. Aku sangat beruntung memiliki pahlawan yang begitu kuat dan hebat. Walau engkau terkadang banyak terluka yang sangat menyakitkan, tetapi engkau selalu terlihat baik-baik saja. Ayah, terima kasih untuk segala hal yang telah engkau berikan pada anakmu ini. Semoga suatu saat nanti aku akan sukses dan bisa membuatmu bangga. Aku akan selalu berdoa pada Tuhan, meminta yang terbaik untukmu, Ayah. Sang primadona Jawa Tengah, karya Marta. Betapa indah pemandanganmu, betapa sejuknya alammu. Aku bersyukur atasmu Tuhan. Keindahanmu sungguh tak tertahan. Rindu menjunjung langit dan menembus angkasa. Terukir 3.145 meter di atas permukaan laut. Aku terus
merenung sehingga memutuskan malam ini banyak perjuangan untuk menggapainya. Terima kasihku untuk bergabung. Rumah yang berantakan karya Nabila. Beberapa orang terbiasa dengan perpisahan, dan aku adalah salah satunya. Aku lahir dan besar di rumah yang rusak. Semua itu konflik yang tidak akan pernah berakhir, dan perang tanpa akhir telah sangat menyeret luka di hati. Ditinggalkan dan diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya mengajariku tentang definisi cinta. Melainkan perlakuan mereka membentuk aku menjadi seseorang yang pandai berpura-pura, membuatku memakai topeng agar terlihat semua orang bahwa aku dibesarkan oleh cinta dan kasih sayang. Ketika semua yang pernah aku saksikan adalah kebencian dan kekejian, di umur yang seharusnya aku mendapatkan kasih dan cinta dari orang-orang yang kusayang, justru membuatku mendapatkan trauma yang amat mendalam. Terima kasih. Nama saya Putri Ramadhani, ingin membaca puisi yang berjudul Rumah Duaku. Karya Putri Ramadhani. Kehijauan yang mengindah pandangan, dengan lembutnya suara angin, dengan cerahnya cuaca, disinilah rumah duaku. Bersih, indah dilihat. Kita jaga sekolah ini agar selalu kita abadikan keindahannya. Sekolah bersih, nyaman belajarnya. Di kelas yang bersih dan rapi, ada kenyamanan yang kita rasakan. Kedamaian saat belajar, di situ menatap masa depan. Terima kasih. Air terjun. Dengarlah tetesan suara air terjun mengalir. Air menyusuri bebatuan dan pasir, menyeruak gelembung berbulir-bulir. Terhempas angin debu terbang berbulir-bulir. Kicau burung terdengar merdu, bagai nyanyian dan syahdu. Mentari bersinar buram sendu, menyatu dengan alam dan syahdu. Burung berkelompok terbang beriringan, mengitari air terjun di sela bebatuan. Hinggap di ranting pepohonan, sungguh indah alam pedesaan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Vanessa dari kelas 11 MP akan membacakan puisi berjudul Cahaya Ilmu. Cahaya ilmu karya Vanessa Eng. Ilmu bagaikan cahaya rembulan yang menembus pekatnya gelap malam. Dalam gelap kami tak tahu arah mana yang benar, tapi ada seseorang yang membawa cahaya, menuntun kemana arah yang benar. Ialah guru yang membimbing kami dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran, mengajari kami membaca, berhitung dan mengajari kami tata krama. Jasamu akan kukenang, ilmu yang engkau berikan kugunakan selalu. Raku, karya Afril. Terkadang hembusan angin tak terasa, namun raga ini tetap goyah. Terkadang hujan tak pernah menerpa, tapi jiwa ini tetap terasa basah. Membentang rangkaian gulatan-gulatan yang tertata banyak kata, tak akan berat untuk kubuka. Sampul yang terpapang di muka tak dapat menjelaskan rasa. Jemari yang kaku tak mampu mengubah baku. Raga yang tak mampu merangkum, dia adalah rapuh. Terima kasih. Keindahan alam, karya Ali. Terdengar suara angin berhembus, menyentuh telinga dengan lembutnya. Aku terpaku melihat betapa indahnya alam ini. Sunyi dan tenang yang kurasa, dengan damai kupejamkan mataku, nikmati suasana yang sedang kurasakan. Sungguh aku sangat bersyukur atas alam ini. Terima kasih Sang Pencipta yang telah memberikanku alam seindah ini. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dari Sabang sampai Merauke, ada Garuda Pancasila di jiwa mereka. Kesaktian Pancasila tidak diragukan lagi sebagai pedoman hidup bernegara. Walau berbeda-beda agama, walau berbeda-beda suku, walau berbeda-beda bahasa, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Entah sampai kapan, tak terbatas ruang dan waktu. Dari anak-anak sampai tua,
semua cinta Garuda Pancasila. Terima kasih. Jayalah negeriku, karya Rizing. Walaupun peluru menembus tulang, aku terus berjuang dan tanpa ragu terus menerjang. Aku terus maju dan satu, meski ragaku tak lagi mampu. Dengan tekad, aku akan bertumpu. Yang ku mau, ku pun tahu. Sungguh, tanah air ini dijajah tikus berdasi, didiskriminasi oleh aparat yang haus menghancurkan negeriku. Saudara, ayo lindungi Ibu Pratiwi tanah air. Jayalah negeriku Indonesia. Bapak impian karya Fauzan. Senyum terukir tipis menghiasi bibir yang manis. Langkah demi langkah berpihak mengejar angan yang bijak. Sejuta harapan terbentuk, laksa rintangan tertentu, laksa menempuh kemenangan menggapai impian. Yang gembira jalan hidup, hati ikhlas bahagia datang. Perjuangan dan doa penuh ikhlas bahwa berkali berkembang. Saya Anika, Sumpah Dunia, karya Kirana Aini. Matahari bersinar, memancarkan cahayanya ke seluruh bumi, rata hingga bumi terasa terbakar. Di pagi hari, cahaya yang indah, berwarna menona, memikat yang melihatnya. Langit biru yang cerah, pepohonan begitu indah, bunga-bunga bermekaran, harumnya kemana-mana. Beribu nikmat di dalamnya, karya Tuhan yang tak ternilai harganya. Mengejar mimpi karya Maya. Di gelap malam di atas sana, bintang-bintang berkisar dengan tulus. Dengan relung hati yang penuh semangat, kita menggapai bintang-bintang ilmu yang terang. Tentang harapan, tentang cita, setinggi bintang yang menghiasi angkasa. Walaupun jauh, tetap kutempuh jua. Ku yakin pasti bisa menggapainya. Mimpi bukan sekedar angan, tapi sebuah motivasi dalam bertindak dan terus bergerak. Tak ada gentar dalam meraih setiap impian di hati. Aku percaya bahwa sukses tak akan datang dengan mudah. Ia adalah puncak yang hanya dapat dijangkau oleh yang berjuang. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tulus, aku akan meraih mimpi dan mewujudkan harapan yang terpendam. Pahlawan, karya Nandika. Pahlawan, manusia yang rela mengerahkan seluruh tenaga, rela kehilangan harta dan keluarganya, rela kehilangan semua yang dimilikinya, bahkan rela kehilangan nyawa demi membela tanah air Indonesia. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Harapanku akan selalu mengiringi untukan aku pada darah ini setiap hari. Aku tidak ingin lagi melihat ibu pertiwi tersiksa hati. Indah senja, karya Raffi. Kuningan yang sangat indah, ujung barat saat hari mulai senja. Mata terdiam saat melihat keindahannya. Keindahan yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sang cahaya mulai siap untuk menghilang, menjemput mesra tenangan malam, mengambil keindahan sang cahaya, menyempurnakan keindahan malam. Ungu cantik tampak kemasan, campuran warna bagaikan lukisan dari sudut langit yang agak berawan. Ini hiasan terindah sepanjang zaman. Sang bulan mengusap lukaku, karya Rindi Andika. Saat malam hari telah tiba, aku melangkah keluar rumah. Hembusan angin yang sejuk terasa istimewa, melepas belenggu mengobati kalbu yang kini usang dan terluka. Tak sadar hatiku terpana, bukan karena melihat seseorang yang istimewa, melainkan melihat aspek
ini. Sekian, terima kasih. Perputaran waktu karya Ira Marcella. Terbangun dengan mentari yang bersinar, menjalani kehidupan bagaikan tiada tujuan. Hari pun berganti tanpa ada hal yang berarti. Detik demi detik, tahun demi tahun telah kita lalui dalam waktu yang lama. Dari debu yang menyelimuti jam di dinding kamar, terlihat seakan waktu tidak berputar. Sejak terakhir di dunia ini, kita bernafas di dalam penjara. Penjara yang membuat kita tampak seperti remaja, namun nyatanya menutupi jati diri asli kita, yang membuat kita gagal mengelola waktu di usia muda dan menyesal di masa tua. Kini bukan masanya lagi untuk menutup mata atas apa yang terjadi. Kehidupan adalah sebuah perjalanan di mana kitalah yang menentukan arahnya. Jika kau berpikir hanya sampai di situ saja, maka kau perlu melihat betapa luasnya dunia. Seperti mekarnya bunga di musim semi, membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Bagai cahaya rembulan yang membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati yang gelisah. Maka dari itu, bukalah lembaran baru. Masih belum terlambat jika kini dilakukan. Buatlah sebuah perubahan di hidupmu hingga dapat menyapu bersih air mata harapan. Habis ini Melia. Doa dan harapan, karya Vivi Fitriani. Langkah demi langkah, kaki selalu melangkah dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Ada kalanya ujian dan rintangan hidup yang selalu menerpa perjalananku. Tapi angan memintaku untuk tidak menyerah. Jangan berhenti ketika terjatuh. Jangan menyerah ketika gagal. Kesuksesan di masa depan adalah waktu yang selalu aku nanti-nantikan. Tetapi semakin bertambah umurku, semakin khawatir akan masa depan. Khawatir melihat rambut tua malaikatku yang mulai memutih. Selalu kupanjatkan doa, semoga orang tuaku dapat melihatku meraih puncak kejayaanku. Masa depan jangan hanya dipikirkan, jangan hanya dirancang, tapi jalani dan gapai apa yang sudah dirancang. Intensitas pun memicuku menjadi gelisah. Detak jantung pun berdegup kencang tak terkira. Tapi benak meminta untuk senantiasa percaya. Biarpun masa lalu menggoyak pita, tapi masa depan menguak jiwa. Gerbang kejayaan ada di depan mata. Tepuk tangan untuk Vivi Fitriani. Ayo membaca karya Meliana dan Saputi. Sobekan kertas yang telah diberikan dan untayan tulisan yang berada di dalamnya. Duhai anak-anak yang malang, kenapa engkau tidak membaca kertas itu? Lalu, kenapa kertas itu engkau simpan? Sesungguhnya banyak harapan yang terpendam, ilmu yang sangat luas yang sudah tertulis. Namun, kenapa engkau sangat malas membaca? Dunia sangatlah luas, ilmu pun begitu terbentang. Sesungguhnya
Dunia telah berkata, kau ingin tahu tentang dunia, kau ingin mengerti apa tentang dunia ini. Malam beribu malam, kau malas membacanya. Duhai anak-anak yang malam, bangkitlah sekarang, wawasanya telah menanti kehadiranmu. Lawanlah jiwa malasmu itu untuk mengejar mimpi yang telah kau inginkan. Ibu, karya Ilah Nabil. Ibu, rahimmu adalah rumah pertamaku. Di sana Tuhan memelukku hangat dan kau menjagaku agar tetap selamat. Ibu, barangkali kasihmu adalah sungai yang mengalir serupa doa pada setiap sujudmu. Ibu, engkau adalah sebenar-benarnya cinta, rela mempertaruhkan jiwa dan raga agar aku dapat terlahir di dunia. Ibu, Tuhan pun tahu kau ibuku dan aku anakku. Nadi kita satu rupa, detak kita seirama. Kau adalah jantung kehidupan, alasan terindah untukku bertahan. Terima kasih.